Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video penampilan Raihan Hanan mencuri perhatian Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Setelah melakoni 2 match di Piala AFF U23, Timnas Indonesia mulai mendapatkan perhatian khusus, terutama soal gaya permainan mereka yang cukup menarik untuk disaksikan. Di bawah arahan Coach Gerald van den Broek, Timnas Indonesia mampu bermain sangat cepat. Bahkan hal itu diakui langsung oleh pelatih Filipina dan juga Brunei Darussalam usai menghadapi Indonesia secara langsung. Ya, mereka sadar kalau timnya harus main parkir bus. Benar-benar merasa jika tim Garuda bisa menyerang dari sisi manapun. Sesuatu yang kemudian seolah menjadi pengingat bagi Filipina, Malaysia, jika melawan Indonesia akan percuma jika hanya parkir bus. Dan secara tak langsung, ini membuktikan jika Gerald van den Broek benar-benar ingin memperlihatkan ke kita semua kalau begini loh identitas permainan Timnas U23 yang sekarang. Selain itu, salah satu punggawa Timnas yakni Raihan Hanan cukup mencuri perhatian pelatih senior Indonesia, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor, yang kebetulan datang langsung ke stadion. Lantas apakah Raihan Hanan punya peluang untuk dipanggil Timnas senior di babak round 4? Mari kita ulas selengkapnya. Sebelumnya mungkin fans tanah air cuma tahu kalau hanya Patrick Kluivert lah sosok legenda besar yang kini menangani Timnas Indonesia di jajaran pelatih. Akan tetapi, PSSI juga akhirnya mendatangkan Gerald van den Broek yang selain jadi asisten Kluivert, dia juga akan bertanggung jawab sebagai pelatih kepala di Timnas U23. Tentu jika kita lihat dari pengalamannya di dunia sepak bola, Gerald van den Broek adalah sosok yang tak bisa dianggap remeh. Bahkan bisa dibilang, Pak D. Gerald ini adalah abang-abangan di skena sepak bola Belanda. Dan secara prestasi di level internasional, dia jauh lebih mentereng, bahkan dari Kluivert sekalipun. Itulah kenapa harapan besar kini sangat tertuju pada Coach Gerald, sebab misi utamanya di Timnas U23 tentu saja nggak cuma menang Piala AFF, tapi juga membawa tim ini ke level tertinggi, untuk kemudian nantinya para pemain juga berkesempatan bersaing di Timnas senior. Dan pelan namun pasti, Coach Gerald mulai menunjukkan kualitasnya dalam meramu para punggawa Garuda Muda. Dan hal itu bisa kita lihat dalam 2 laga terakhir saat melawan Brunei dan juga Filipina. Timnas berhasil meraih 6 poin dari 2 pertandingan. Selain itu, salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah bagaimana Pak D. Gerald dalam meramu taktik. Dan salah satu taktik yang buat permainan Timnas U23 menarik adalah fake sayap atau sayap palsu yang membuat pemain lawan kebingungan. Dan hal itu sejatinya sudah Coach Gerald tunjukkan saat melawan Brunei Darussalam dan Filipina, juga merasakan bagaimana kecerdasan Coach Gerald dalam meramu taktik. Dia juga kembali menerapkan strategi yang hampir sama saat melawan Brunei. Tapi kali ini lini tengah Timnas U23 yang menjadi sorotan. Karena boleh dibilang, dalam match melawan Filipina, permainan lini tengah Timnas sangat mengalir dan cukup mengesankan. Dan salah satu pemain yang paling menonjol adalah Robby Darwish dan juga Raihan Hanan. Bahkan permainan Raihan Hanan malam tadi cukup mencuri perhatian pelatih senior Indonesia, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor yang kebetulan langsung datang ke stadion. Nama Raihan Hanan juga layak mendapatkan sorotan dalam 2 match di Piala AFF U23 tahun ini. Gelandang berusia 21 tahun ini tampil tanpa kena lelah selama 90 menit. Ia mampu memotong alur serangan lawan, menekan sejak lini tengah hingga beberapa kali menciptakan peluang dari kedua lini. Kecepatannya membawa pola dan insting menyerang yang tajam membuat Filipina kerepotan, hingga harus melakukan pelanggaran keras untuk menghentikannya. Pemain Persija Jakarta itu juga memperlihatkan kedewasaan dalam mengambil keputusan. Tak jarang, ia menjadi penyambung penting antara lini belakang dan lini depan Timnas Indonesia U23. Selain itu, gaya bermain Raihan Hanan dikenal sebagai pemain yang ulet dan tenang dalam menyelesaikan peluang. Ia memiliki kemampuan mencetak gol dari berbagai situasi, dan hal itu bisa kita lihat
saat dirinya menciptakan beberapa peluang dan hampir menjadi gol ketika melawan Filipina, atau saat dirinya mencetak gol indah dari luar kotak penalti di match perdana melawan Brunei Darussalam. Pelatih timnas U23 Filipina, Gareth McPherson, mengungkapkan kendala yang dihadapi timnya setelah kalah dari timnas Indonesia U23 pada matchday kedua Grup A ASEAN Cup U23 atau Piala AFF U23 2025. Filipina kalah 0-1 dari Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol bunuh diri dari Jaime Rosquillo di menit ke-23 jadi penentu kekalahan Filipina. McPherson menegaskan keterbatasan persiapan tim asuhannya menjadi salah satu alasan kekalahan dari timnas U23 Indonesia. Kami punya banyak potensi serangan, kami punya pemain-pemain dengan kemampuan yang bagus. Yang kami kurang saat ini adalah waktu bermain bersama, ujar pelatih asal Australia usai pertandingan. Untuk bisa membangun kombinasi, berlari menusuk ke dalam, atau mengirim umpan ke kotak penalti, semua itu butuh waktu dan pemahaman antar pemain, tambah McPherson. Ia juga menegaskan, minimnya kebersamaan tim membuat chemistry antar pemain belum terbangun dengan baik. Lebih lanjut, kemenangan ini pada akhirnya juga menjadi atensi bagi legenda-legenda sepak bola internasional. Ingat, nama besar Gerard Van den Broek juga pada akhirnya semakin membuat timnas Indonesia dapat perhatian khusus, terutama dari mantan rekan-rekannya baik di PSV ataupun timnas Belanda. Ya, Gerard Van den Broek dirasa punya tantangan besar mengembangkan potensi dari pemain U23 yang 99% adalah didikan kompetisi dalam negeri. Hanya James Raven yang dari kecil digembleng di Akademi Sepak Bola Belanda. Nah, melihat realita yang ada, Ruud Gullit yang sempat satu musim main bareng Van den Broek di PSV Eindhoven pada musim 1986-1987 dan meraih gelar Eredivisie, serta juga menjadi rekan satu tim di timnas Belanda yang juga juara Euro 1988. Jelas menaruh dukungan luar biasa. Baginya, kunci dari para pemain muda untuk terus bisa berkembang jelas adalah disiplin dan komitmen. Gak masalah melakukan banyak kesalahan ketika bermain, karena itu adalah bagian dari proses. Asalkan semua bisa terus diperbaiki dengan sikap dan kemauan kerja keras, maka pemain muda akan benar-benar sukses. Saya berharap yang terbaik untuk para pemain dan staf pelatih. Hal terpenting dalam sepak bola adalah disiplin dan konsentrasi. Sepak bola adalah permainan yang penuh dengan kesalahan. Tim yang mampu melakukan kesalahan lebih sedikit dan lebih berfokus, serta dapat memanfaatkan kesalahan lawan akan menjadi pemenang. Ya, selain Ruud Gullit, mungkin para pemain timnas U23 juga harus mendengarkan nasihat dari Romario, legenda timnas Brazil yang juga sempat satu tim bareng Gerard Van den Broek di PSV Eindhoven dari musim 1986-1987 sampai 1992-1993. Yang mana selama kurun waktu itu, mereka berdua sukses membantu PSV Eindhoven mendominasi Liga Belanda dan raihan tertingginya yakni menjuarai Liga Champions 1987-1988. Ya, sebagai pesepak bola serta manusia yang pernah muda, Romario menekankan pentingnya kerja keras dan disiplin. Kemudian dia juga menyoroti pentingnya fokus pada tujuan dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar lapangan. Sebab bagaimanapun, ia sadar akan kelakuan dirinya semasa muda yang gak bisa dibenarkan. Walaupun semua orang juga tahu, meskipun Babang Romario ini kasarannya dablek, tapi mainnya jago. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Jangan takut untuk mencoba, dan jangan berkecil hati ketika mengalami kegagalan. Pemain muda harus bisa bermain dengan gembira dan tidak merasa terbebani oleh tekanan, ucap Romario dikutip dari Britannica.